kita akan membahas mengenai kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Nah, untuk P3K, eh, daftarnya, eh, daftar gajinya bagaimana yang terlihat pada layar Bapak Ibu, ini bisa dilihat di Perpres 98 tahun 2020, Jungto Perpres 11 tahun 2024 tentang kenaikan tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, ini juga kurang lebih tabelnya mirip dengan PNS ya Bapak Ibu. Bedanya kalau PNS dia golongannya 1A sampai 4E, kalau di sini golongannya dari golongan 1 sampai dengan golongan 17. Yang dimaksud dengan KGB juga sama, yaitu pergerakan gaji secara vertikal. Nah, untuk ketentuan kenaikan gaji berkala bagi P3K secara lengkap sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat di Permenpan nomor 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K. Nah, secara detail ketentuannya yaitu kenaikan gaji berkala diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Dalam hal gaji ditetapkan pada golongan gaji 5, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Nah, pasal 2 ayat 2 ini mengacu kepada daftar gaji P3K karena memang untuk golongan 5 ini untuk masa kerja 1 tahun sudah mendapatkan kenaikan gaji berkala. Nah, untuk selanjutnya, kenaikan gaji berkala bagi P3K diberikan dengan persyaratan sebagai berikut. Ada 2 syarat Bapak Ibu. Yang pertama, telah mencapai MKG yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala, sebagaimana tercantum pada daftar tabel gaji tadi. Yang kedua, penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah baik. Jadi, 2 tahun berturut-turut harus predikat kinerjanya minimal bernilai baik. Untuk selanjutnya, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang di atas, bagi P3K dengan golongan gaji 5 berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan gaji berkala untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 tahun MKG untuk golongan gaji 5, dan yang kedua, mempunyai nilai kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan golongan gaji 5 untuk periode selanjutnya karena dia 2 tahun lagi, maka ketentuannya balik lagi ke ketentuan awal yang di atas. Nah, untuk kenaikan gaji istimewa bagi P3K yang mendapatkan predikat kinerja tahunan sangat baik selama 2 tahun berturut-turut dan ditetapkan sebagai pegawai teladan dapat diberikan kenaikan gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa diberikan dengan memajukan periode kenaikan gaji berkala yang akan datang sesuai dengan golongan gaji. Nah, pemberian kenaikan gaji istimewa ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan. Untuk KGB Bapak Ibu, jadi nanti pemberiannya berdasarkan dengan surat keputusan. Jadi pemberian kenaikan gaji berkala bagi P3K ditetapkan dengan keputusan PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB. Keputusan PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum kenaikan gaji berkala mulai berlaku. Nah, keputusan PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB paling sedikit memuat nama, NIP, golongan garing jabatan, masa perjanjian kerja, perpanjangan perjanjian kerja, kedudukan unit kerja, besaran gaji lama, besaran gaji baru, masa kerja yang telah dijalani, dan tanggal berlakunya gaji baru. Untuk formatnya ini sudah diatur juga di Permenpan 7 2023. Ini contoh format SK KGB, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada menimbang, mengingat, lalu menetapkan, di dalamnya diatur data-data yang sudah eh, seperti yang kami sebutkan tadi, nama sampai nanti mulai tanggal berlakunya kenaikan gaji berkala bagi P3K. Mungkin demikian penjelasan singkat kami tentang KGB dan KGI bagi pegawai ASN. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Nika.
Baik, terima kasih kepada Ibu Insani atas penyampaian materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas ya mengenai kebijakan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa pegawai ASN. Selanjutnya, kita akan segera memasuki sesi kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, kami mengundang rekan-rekan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau masukan terkait materi yang telah disampaikan. Untuk memudahkan jalannya diskusi, berikut beberapa aturan sederhana. Yang pertama, silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom chat, atau Anda dapat menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Kemudian, yang kedua, sebutkan nama atau instansi sebelum mengajukan pertanyaan agar diskusi lebih terarah. Dan yang ketiga, kami akan memprioritaskan pertanyaan yang relevan dengan tema hari ini. Kami berharap diskusi ini menjadi interaktif dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, apabila ada pertanyaan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dipersilakan. Baik, ada yang raise hand, Ibu Insani dari Bapak Tan Jamiardi atau Ibu Tan Jamiardi. Dipersilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar Bapak. Ya, izin Ibu. Eh, saya dari RRI Pontianak, Ibu. Kebetulan baru masa kerja 1 tahun 6 bulan. Dan saya PT golongan 7. Itu kalau golongan 7 kan lebih ke diploma. Kemudian kemarin udah dibikinkan juga SKKGB. Namun kalau dilihat dari tabel. Kalau yang D3, maaf izin ya Bu ya, kalau di D3 di tabel gaji itu masa kerja golongan itu sejajar dengan masa kerja 3 tahun. Sedangkan masa kerja untuk ya karena saya baru penegakan kan kalau di pelantikan itu masih 0 tahun ya. Nah untuk Izin Bapak, suaranya ini sejajar dengan masa kerja golongan 3 tahun, tapi di situ kita 0 tahun gitu. Begitu Ibu. izin Pak, tadi sempat suaranya hilang Pak. Ya, dari Ya, mana Ibu? yang terkait dengan sudah dibuatkan SKKB KGB, kemudian karena Bapak baru 1 tahun 6 bulan dan masa kerja sebelumnya masih 0 tahun karena P3K Iya seperti itu benar. Pak. Oh ya, Ma- saya ulang ya. Masa kerja saya sudah 1 tahun 6 bulan. Kalau di pelantikan pertama kan kita 0 tahun 0 bulan. Tapi untuk di tabel gaji, saya lupa peraturannya ya. Khusus yang untuk P3K, di situ kita sejajar dengan masa kerja golongan 3 tahun. Nah, untuk penulisan di SK KGB-nya ini apakah 0 tahun kah atau 3 tahun? Kalau yang saya lihat kemarin SK yang diusulkan itu tidak terlihat 3 tahun gitu, Ibu. Ini saya ada contohnya sih sebetulnya. Saya takutnya keliru aja sih, walaupun ke depan bisa dibenerin ya. Cuman yang benernya gimana gitu kalau untuk diploma. Begitu sih, Bu. Mudah-mudahan jelas sih, Bu. Ya, kami nangkep Pak maksud pertanyaan Bapak. Iya, ya. Siap. Makasih, Bu. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya,
Sejauh ini belum ada pertanyaan lebih lanjut, Bu. Masih satu. Siap. Kami mungkin izin merespon pertanyaan yang pertama mungkin ya Bu Nika ya. Eh, dari Pak Tan Jamiardi dari RRI Pontianak. Nah, ini kalau kami boleh share screen lagi. Nah, ini memang kalau dilihat eh, daftar gaji P3K untuk golongan 7 Bapak Ibu sekalian, mulainya memang bukan dari MKG 0 ya Bapak Ibu. Nah, ini golongan 7. Nah, ini mulainya memang bukan dari MKG 0 tapi mulainya dari MKG 3. Ini kenapa daftar gaji P3K seperti ini? Ini sebenarnya dulu karena ketentuannya adalah daftar gaji P3K itu sama dengan daftar gaji PNS. Jadi kalau dilihat lagi yang PNS pun sama ya Bapak Ibu. Nah, untuk PNS kalau golongan 7 itu padanannya adalah golongan 2C kalau di PNS. Ini juga sama. MKG-nya tidak mulai dari nol, tapi mulainya dari 3. Nah, ini tidak apa-apa, Bapak Ibu. Memang daftar tabelnya seperti itu. Nah, ini kalau historisnya mungkin dulu untuk mengakomodir eh, pegawai dari sekolah kedinasan. Nah, jadi dia tidak mulai dari nol. Nah, untuk Bapak Tanjamiardi ini sebenarnya bisa eh, diperjelas di SK-nya. Nah, ini kan sebenarnya untuk 1 tahun 6 bulan. Nah, ini kan untuk 1 tahun 6 bulan memang sudah di 4 bulan sebelum kenaikan gaji berkala ya Pak Tanjamiardi ya. Nah, sedangkan SK itu paling lambat emang 2 bulan sebelum. Jadi RRI Pontianaknya udah memproses, sudah benar di prosesnya. Nah, nanti sebenarnya untuk memperjelas di SK-nya itu bisa saja disebutkan seperti ini. Eh, jadi kalau kita boleh lihat lagi contoh SK, ini kan minimal SK-nya memuat ini ya Bapak, dari A sampai J. Nah, ini sebenarnya nanti bisa disampaikan di SK-nya bahwa misalnya akan menerima, telah melewati masa kerja 2 tahun dengan MKG dan akan mendapatkan MKG 5. Jadi ada dua hal yang di state, masa kerjanya dan MKG-nya. Dalam hal ini memang masa kerja dan MKG-nya tidak sejalan sebagaimana golongan-golongan lainnya. Kalau golongan lainnya kebetulan masa kerja dan MKG-nya sejalan ya Bapak Ibu. Saya di golongan 9, kalau masa kerjanya 0, MKG-nya juga 0. Kalau dia MKG-nya 2, kebetulan masa kerjanya juga 2. Nah, ini untuk menghindari kebingungan, bisa saja nanti dari instansi menyebutkan dua-duanya telah melewati masa kerja 2 tahun atau akan mencapai masa kerja 2 tahun dan akan diberikan kenaikan gaji berkala pada golongan 7 dan MKG 5 gitu. Jadi eh, apa kalau itu bisa lebih memperjelas lagi terkait perbedaan masa kerja dan MKG untuk golongan 7 begitu. Tapi pada dasarnya tidak ada permasalahan Pak Tanjamiardi, nanti Pak berarti RRI Pontianak sudah mengurus surat putusan untuk KGB Bapak dan tentunya nanti Bapak akan mendapatkan kenaikan gaji berkala di golongan 7 dan MKG 5. Walaupun ini agak bikin bingung Bapak, MKG-nya 5 padahal masa kerjanya baru 2 tahun, tapi itu tidak masalah begitu. Mungkin demikian tanggapan sementara dari kami, eh, atau ada hal yang masih kurang jelas dari Pak Tanjamiardi. Oh iya, untuk saya sih untuk melihat di daftar gaji sih bisa sih Bu kalau dari 3 ke 5. Cuman untuk penulisan di SK ya dari apa ya redaksi dari SDM-nya tuh gimana ya Bu kira-kira ya bahasanya ya kalau di SK gitu bisa dikasihin contoh Ibu. Soalnya kemarin kayaknya udah saya coba begini harusnya gimana. Mereka juga belum ini sih belum dapat harusnya gimana gitu nulisnya gitu Ibu. Iya, siap. Ini kan sebenarnya kalau SK di ini kami izin share screen lagi ya Pak. Kalau di Permenpannya sebenarnya kan tidak mengunci begitu ya Pak, tidak mengunci penulisan SK. Nah, misalnya di sini kan ini ada SK, ini ada di isi diktumnya ya Pak. Misalnya ini nama, ada NIP, golongan, jabatan, masa perjanjian kerjanya, ini
perpanjangan perjanjian kerja kalau memang P3-nya sudah mendapatkan perpanjangan perjanjian kerja kantor ini gaji lamanya kan di state nanti ya Kak. Berarti kan gaji lamanya oleh pejabat siapa yang menetapkan tanggal berapa SK-nya, nomor berapa SK-nya, tanggal berlaku gaji yang sebelumnya berapa. Nah, ini MKG ya Pak. MKG-nya kan berarti di sini ditulisnya bukan nol karena Bapak golongan 7 kan berarti kan oh, sorry, ini bisa aja dielaborasi nih Pak. Ada MKG, satu lagi masa kerja Pak. Kalau Hmm, ini kan untuk sementara berarti di sini ditulisnya tiga, MKG-nya kan 3 ya Pak, karena Bapak startingnya dari 3 ya Pak. iya. Nah, baru nanti diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh gaji baru berdasarkan masa kerjanya kan sudah misalnya udah 2 tahun ya Pak. Mungkin Iya. ditambahkan lagi di sini MKG-nya 5 gitu Pak. MKG yang baru gitu Pak. Jadi ada dua hal gitu Pak. Kalau di sini kan MKG yang Bapak terima pertama kali. Jadi ini harusnya tulisannya bukan nol Pak, karena MKG yang Bapak terima kan golongan 7, MKG 3 kan Pak, untuk pertama kalinya. Nah, di sininya bisa saja ditambahkan akan mendapatkan gaji baru berdasarkan masa kerjanya sudah 2 tahun 0 bulan misalnya, ditambahkan lagi gaji barunya kan di golongan tetap di golongan 7 karena KGB kan di golongan yang sama ditambahkan aja MKG barunya 5 gitu. Jadi di sini MKG-nya 3, ini mungkin tahunnya dihapus saja mungkin ya Kak, MKG 3. Nah, MKG kan bilangan bulat ya Kak, bukan kayak masa kerja. Nah, di sininya masa kerjanya dituliskan, MKG yang baru dituliskan, berlakunya mulai tanggal berapa. Kalau dituliskan seperti itu, kira-kira bagi Bapak udah jelas belum Pak? Kalau misalnya ditambah poinnya gitu, ini misal F di ini kan E ya, di bawahnya gitu disebutkan dengan masa kerja yang sekarang. Ya, nggak Bisa nggak masalah Pak. gitu? Nggak Bisa, masalah ya? bisa banget Pak. Karena kan di Permenpannya sebenarnya kan di sini disampaikan paling sedikit memuat Pak. Jadi kalau instansi merasa ada hal-hal yang perlu ditambahkan di SK-nya supaya lebih jelas ya nggak apa-apa Pak. Tapi yang paling penting sebenarnya Pak, BK kalau RRI berarti dari bagian kepegawaiannya kan komunikasi sama KPPN ya Pak. Nah, Mhm. sepanjang KPPN atau kantor perbendaharaan itu mengerti apa yang dimaksud oleh surat keputusan nggak masalah, Pak. Iya. Walaupun mungkin bagi Bapak agak ragu, tapi selama KPPN-nya itu udah clear, itu nggak masalah sebenarnya, Pak. Karena nanti yang membayarkan gaji kan dari Kementerian Keuangan dalam hal ini kan sudah didelegasikan ke kantor pelayanan perbendaharaan. Pasti Oke. tentunya KPPN kalau nggak clear pasti akan konfirmasi lagi ke bagian kepegawaian di RRI. Nah ini Iya. bukti aja nih Pak SK ini karena syarat pembayaran itu adalah SK begitu Pak. Baik, ya biar nggak ribet aja sih Bu ke depannya gitu loh. Masalahnya masalah gaji ya Bu ya. Takutnya Iya siap, kekurangan atau ada apa gitu kan. siap betul Pak.